Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan baru dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Filemon pasal 1 ayat 9-10 dan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat yang ke-17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, dari SD kita belajar sampai lulus SMA, butuh waktu 12 tahun. Kalau ditambah dengan kuliah sarjana di universitas, maka kita belajar selama kurang lebih 16 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kita belajar banyak hal yang berhubungan dengan bekal kita untuk pekerjaan. Tapi begitu sedikit waktu yang kita gunakan untuk belajar mengenai kebijaksanaan. Seperti misalnya bagaimana menjalani kehidupan dalam pernikahan, atau bagaimana menjalani kehidupan bersama dengan orang-orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Alkitablah yang menjadi pedoman kita untuk belajar begitu banyak hal tentang kehidupan ini. Alkitab yang adalah firman Tuhan memberikan kita hikmat untuk melangkah dan bersikap serta mengambil keputusan. Firman Tuhan berkuasa untuk memberikan kita pengertian tentang berbagai aspek dalam kehidupan. Surat Filemon ini ditulis dengan satu maksud utama, supaya Filemon dapat menerima kembali Onesimus, seorang budaknya yang lari dan kemudian berjumpa dengan Paulus di dalam penjara. Mengenai bagaimana Onesimus bisa sampai ke Roma dan bertemu dengan Paulus, tidak kita ketahui. Tapi bagaimanapun, Onesimus menjadi percaya karena pemberitaan Injil oleh Paulus. Itu sebabnya Paulus menyebut Onesimus sebagai anak yang ia dapatkan selagi di dalam penjara. Istilah anak di sini bukanlah anak secara biologis, tapi yang dimaksudkan adalah anak rohani yang bertobat karena pelayanan penginjilan. Di zaman itu, saudara, masih ada perbudakan, dan ada banyak tuan-tuan pemilik budak yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Demikian juga para budak, banyak yang menjadi percaya. Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara seiman, dan agar Filemon menerima Onesimus seperti menerima Rasul Paulus. Rema yang kita dapatkan dari surat ini adalah mengenai pentingnya menghargai dan menerima satu sama lain sebagai sesama saudara tanpa bersikap merendahkan. Jangan sampai sikap kesombongan menguasai diri kita sehingga kita membedakan dan menganggap rendah orang lain. Kalau ada orang yang profesinya sebagai asisten rumah tangga atau sebagai karyawan yang bergaji kecil, jangan kita memandangnya dengan sikap yang merendahkan. Semua kita sama-sama manusia yang punya martabat yang sama. Sekalipun profesi dan kondisi keuangan kita berbeda, sekalipun warna kulit kita tidak sama, meskipun latar belakang kita berlainan, kita semua sama. Dan karena itu mari saling menghargai dan menerima satu sama lain dengan kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di rumah kita
ada orang yang bekerja untuk kita, yang membantu membereskan rumah, yang membantu menjaga anak, atau ada karyawan yang bekerja untuk kita. Mari jangan rendahkan mereka. Terimalah mereka sebagai saudara dan kasihi mereka dengan kasih Kristus. Yakobus 2 ayat 1 berkata, agar iman jangan diamalkan dengan memandang muka. Kita harus menghargai semua orang, besar kecil, tua muda, kaya atau miskin, pejabat atau pengangguran, semuanya harus kita hargai. Biarlah sikap kita senantiasa menerima dan menghargai semua orang dengan kasih Kristus dan melayani dengan tulus agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita dan banyak orang yang dikuatkan dan dihuburkan serta dimenangkan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Kembali kami menerima sabda firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami tuntunan untuk kami mengerti bagaimana kami harus bersikap dalam menjalani kehidupan ini. Kami menyadari bagaimana seharusnya kami mengamalkan iman kami dengan tidak memandang muka. Tuhan mau kami menghargai satu sama lain sebagai sesama ciptaan-Mu dan mengasihi serta melayani dengan kasih-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu. Kami tidak bersikap sombong, tapi melayani dan merendahkan diri kami, memiliki kerendahan hati, menghormati sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup menurut kehendak-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah kuasa, hikmat Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini dengan penuh kemenangan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada mujizat, dan jalan keluar ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.